Shalom, puji Tuhan. Senang sekali saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan firman. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema, yaitu singa dari suku Yehuda. Sebelumnya kita bersama-sama membaca Alkitab di dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 5 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Dan doa hamba-Mu semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini, mereka dapat dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberi jalan keluar buat masalah. Dengan kuasa firman Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih dalam Tuhan, jauh sebelum zaman Alkitab ditulis, di Israel banyak sekali hewan yang bernama singa. Nah, di dalam Alkitab ada kurang lebih 150 kali dicatat singa. Disebut juga itu sebagai gambaran hewan yang sangat kuat. Singa ini digambarkan hewan yang sangat ditakuti, sehingga hewan ini disebut raja binatang hutan. Nah, kekasih dalam Tuhan, singa adalah gambaran dari hewan yang kuat dan sangat pemberani. Nah, itulah sebabnya dahulu kota Yerusalem lambangnya itu singa, ya. Nah, ada beberapa negara juga yang kita tahu menggunakan lambang singa. Pertama, Singapura, negara tetangga kita, lambang mereka itu singa. Nah, mungkin itu terinspirasi karena mereka adalah jajahan Inggris. Nah, Inggris kita tahu bersama-sama negara Kristen. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara sekalian, timnas Inggris diberikan julukan yaitu tiga singa, ya, tiga singa. Nah, kemudian ada lagi timnas Kamerun, ya, dijuluki singa Indometer, yang berarti mustahil untuk ditundukkan atau mustahil untuk dikalahkan. Kekasih dalam Tuhan, Alkitab katakan bahwa Yesus digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda atau Israel, yang sulit atau mustahil untuk dapat dikalahkan. Siapapun tidak dapat mengalahkan Yesus yang digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Alkitab katakan begini, Yesaya 5 ayat 5, sekali lagi saya akan baca. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Kekasih dalam Tuhan, Alkitab katakan kita tidak usah menangis, karena singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah mengalahkan kematian di Bukit Golgota. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang percaya, Yesus naik ke surga. Dan Alkitab memberitahukan bahwa Yesus naik ke surga, berdoa syafaat buat kita, dan satu kali kelak Tuhan berjanji Dia akan menjemput orang-orang saleh, yaitu saudara dan saya. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita orang Kristen memiliki singa dari suku Yehuda? Yang pertama kita lihat Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Setiap orang Kristen yang menerima singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima warisan menjadi anak Allah. Orang yang menjadi anak Allah bebas dari hukuman api neraka. Orang yang menjadi anak Allah bebas dari segala kutukan. Orang yang menjadi anak Allah, kita menang melawan si jahat, si setan. Ingat bahwa Alkitab katakan bahwa setan itu jahat. Dia kesana kemari mencari siapa? Orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Orang-orang yang setia beribadah. Itu yang menjadi target oleh si jahat itu, si setan. Nah, dia tidak mencari orang-orang yang ada di klub malam, pub, diskotik, ya, karena itu teman-teman setan, teman-teman si jahat, si iblis. Dia cari orang-orang setia. Setan itu cari orang-orang yang suka ke gereja. Setan itu cari targetnya orang-orang yang suka membaca Alkitab, yang suka ke persekutuan doa dan lain sebagainya. Itu yang menjadi target daripada setan. Itulah sebabnya Alkitab katakan berjaga-jaga, ya, waspada, karena setan sesana kemari untuk mencari orang-orang percaya. Nah, orang yang menjadi anak Allah, ya saudara dan saya, Alkitab katakan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, satu waktu kali kelak dia akan ke sorga. Ya, waktu tutup mata di dunia ini, pastikan kita buka mata, kita berada di sorga, tempat yang kekal, tempat yang senang. Haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa dampak kita memiliki singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Mazmur 23 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita jadikan Yesus Tuhan sebagai singa Yehuda yang selalu menjaga kita, pastikan kita tidak akan pernah berkekurangan. Haleluya. Yang kedua, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena singa dari suku Yehuda menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan berjanji orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima singa dari suku Yehuda itu, Tuhan berjanji akan melindungi. Tuhan berjanji akan menyertai kita kemanapun kita berada. Kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, setiap kita yang memiliki singa dari suku Yehuda, maka kita akan memiliki masa depan yang cerah. Ada ayat Alkitab apa pendeta? Ada. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Dan yang keempat, mari kita selalu memproklamirkan kemenangan. Sebagaimana Yesus menang di atas kayu salib, kita harus juga selalu menang. Kita harus hidup di dalam kemenangan melawan si jahat, melawan si setan. Dan yang berikutnya, yang kelima, jika ada masalah yang besar, kekasih dalam Tuhan, jangan kita menghindar, tetap kita hadapi masalah itu bersama dengan singa dari suku Yehuda. Masalah yang besar itu dapat dikalahkan. Apa kuncinya? Kita menang dalam masalah yang besar. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Jika kita memperkatakan firman Tuhan, serta merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu, apa akibatnya? Saudara, Tuhan berjanji, saudara akan disertai Tuhan. Kita akan berhasil.
apa yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya sukses dan beruntung. Haleluya. Biarlah kita selalu bersama Tuhan. Karena jika kita bersama Tuhan, Tuhan berjanji, singa dari suku Yehuda berjanji, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan selalu sukses dan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami sudah dengarkan firman Tuhan mengenai singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Dan dari hari ke hari aku berdoa supaya kami sebagai orang percaya selalu menang di dalam Tuhan tatkala menghadapi pergumulan hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.